Ya, saudara-saudara, pagi ini kita akan mengikuti materi baru, materi tentang metode-metode dalam penafsiran Alkitab. Nah, jadi sesuai silabus kita, hari ini kita akan belajar metode penafsiran Alkitab. Nah, bagi saudara-saudara yang nanti akan khusus menyusun skripsi, misalnya untuk tafsir perjanjian lama atau perjanjian baru, semoga materi ini menarik buat Anda ya. Ya, bisa dilihat materi saya? Bisa, Pak. Baik, jadi materi kita saya beri judul Seni Memahami Kitab Suci, Tafsir dan Hermeneutik atas teks. Teks itu maksudnya kitab suci atau Alkitab dan realitas. Ya, jadi memahami itu sebetulnya tidak hanya memahami teks, tetapi juga menempatkan teks Alkitab itu dalam realitas, dalam konteks, ya, sehingga kita mendapatkan perspektif cara pandang yang luas, ya, tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Itu tujuan dari penafsiran kitab suci. Nah, materi kita terbagi dalam 4 bagian. Pertama, pendahuluan kita akan lihat beberapa poin, khususnya pemikiran dari seorang tokoh hermeneutik, ya, namanya Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Kemudian kita perlu membedakan atau mendudukkan antara hermeneutics dan hermeneutik, ya, dengan S dan tanpa S, karena itu menentukan sekali, ya. Walaupun hari ini sebetulnya perbedaan itu tidak lagi kelihatan, ya. Yang kedua, hermeneutik sebagai seni memahami Alkitab, lalu yang ketiga model-model hermeneutik Alkitab, lalu yang keempat penutup. Nah, kita lihat, saya pernah menulis satu buku, judulnya Hermeneutik sebagai Paul Ricoeur dan Tugas Emansipasi. Ya, ini disertasi saya, diterbitkan oleh penerbit Katolik Canisius di Yogyakarta. Di perpustakaan kita ada, saya kira kalau Anda tertarik, kalau ingin mendalami lebih jauh tentang teori-teori hermeneutik dalam rangka penafsiran, mungkin buku ini bisa menjadi salah satu referensi. Nah, lalu yang kedua yang kita mau lihat, sebuah pendapat penting dari seorang tokoh hermeneutik, sering disebut sebagai bapak hermeneutik modern, namanya Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Ya, kalau kita lihat fotonya, dia adalah seorang pendeta, ya, pendeta Protestan, ya, dari tradisi gereja Pietis, ya, khususnya cabang dari Luteranisme. Nah, Schleiermacher pernah mengatakan kata-kata yang sangat terkenal tentang hermeneutik itu apa, ya. Hermeneutik itu apa? Hermeneutik itu adalah seni memahami, atau dalam bahasa Jerman Kunstlehre des Verstehen. Kalau di bahasa Inggris kan the art of understanding. Nah, the art of understanding rightly another man's language, particularly his written language. Ya, jadi seni memahami bahasa orang lain, khususnya bahasa tulisan. Jadi hermeneutik itu adalah the art of understanding atau Kunstlehre des Verstehen, ya, seni memahami, khususnya bahasa tulis. Ya, jadi kalau dari situ kita sudah langsung lihat, ya, Alkitab itu tulisan, ya. Kemudian kita bisa baca
buku itu pasti tulisan. Jadi yang dipentingkan pertama-tama itu adalah memahami tulisan. Itu pendapat ia yang pertama. Lalu pendapat dia yang kedua, ia juga menjadi orang yang kemudian bertanggung jawab munculnya satu corak hermeneutik yang disebut hermeneutik reproduksi atau reproduktif. Jadi hermeneutik reproduktif itu punya keyakinan atau jargon to understand an author, ya, better than he understood himself. Jadi memahami pengarang lebih baik ya daripada memahami dirinya sendiri. Jadi yang diutamakan itu pengarang, misalnya Matius, Markus, Lukas. Lalu pendapatmu sendiri apa? Enggak ada. Yang penting saya tahu apa kata Yohanes. Yang penting saya tahu apa kata Yesaya, apa kata Yeremia, apa kata Rasul Paulus. Nah, dengan keyakinan bahwa kita tahu apa yang pengarang pikirkan, ya, apa yang pengarang tulis, maka kita di saat itu juga kita seperti melupakan diri kita. Lalu apa kata Patipelohi misalnya, Johann Patipelohi? Apa kata John Simon misalnya? Apa kata Dresta misalnya? Itu nggak penting. Yang penting Matius. Nah, nanti ini yang dikritik dalam rangka tafsir-tafsir postmodern, ya, tafsir-tafsir baru itu tidak lagi meletakkan pengarang yang penting, tetapi pembaca itu juga penting. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian kita perlu mendudukkan satu istilah yang penting ya dalam rangka kita belajar tafsir Alkitab. Yaitu membedakan antara kata hermeneutics dengan S, with S, ya, itu perhatikan hermeneutics. Lalu kata hermeneutik without S. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hermeneutics dengan S itu biasanya diterjemahkan hermeneutika. Kalau hermeneutik tanpa S, hermeneutik saja. Nah, hermeneutics dengan S atau hermeneutika itu menunjuk pada pandangan yang plural, ya, bahwa pemahaman terhadap sesuatu itu tidak pernah tunggal, ya, selalu banyak makna. Dan inilah aspek objektif dari pemahaman, ya. Jadi yang objektif itu adalah bahwa pemahaman terhadap gereja, misalnya ya, itu tidak pernah satu. Misalnya kita ya, bisa juga kita misalnya berkhotbah. Kita berkhotbah tentang perikop yang sama. Tapi setiap orang punya penekanan-penekanan yang berbeda. Apalagi kalau ayatnya ada 10. Ada si A menekankan ayat 1, si B menekankan ayat 3, si C menekankan ayat 7 sebagai nas, gitu ya. Jadi aspek objektif itu menunjuk pada pemahaman yang tidak tunggal. Sementara itu hermeneutik tanpa S itu menunjuk pada pemahaman yang singular atau tunggal, ya. Jadi hanya ada makna tunggal. Dan disinilah aspek subjektif yang berasal dari penafsir, kepentingan penafsir, nilai-nilai yang diusung oleh penafsir itu mau ditonjolkan, ya. Jadi aspek subjektif itu menurut kata Johann Patipelohi misalnya, ya, menurut kata John Simon, ya. Tapi kita tidak kita dengan demikian kita mengabaikan pendapat orang lain. Jadi menurut kamu siapa? Kemudian di bagian yang kedua kita akan bicara hermeneutik sebagai seni memahami Alkitab, ya. Di kampus kita STT Intim, terus terang sayalah yang membawa ide tentang hermeneutik, ya. Jadi selama ini kita selalu mengulang-ulang, menurut saya latah gitu ya, bahwa tafsir itu selalu menggunakan istilah eksegese,
eksegese, eksegetis, eksegetik gitu ya. Nah, lalu saya sering tanya, Anda paham nggak eksegese itu apa artinya? Nah, kemudian saya memperkenalkan hermeneutik ya. Nanti saya akan tunjukkan apa beda eksegese dengan hermeneutik. Nah, apa itu hermeneutik? Ya. Nah, hermeneutics is the theory of the operation of understanding in the relation to the interpretation of text. Jadi hermeneutics itu adalah teori bekerjanya pemahaman dalam hubungannya dengan menafsir teks, ya, menafsir kitab suci, gitu ya, menafsir tulisan. Jadi bagaimana pemahaman itu bekerja, ya. Jadi bisa jadi bekerjanya pemahaman itu misalnya dalam rangka kita menafsir, kita baca buku tentang latar belakangnya, ya, bekerja pemahaman itu. Kemudian kita terjemahkan, kalau perjanjian lama berarti kita menguasai bahasa Ibrani, kita terjemahkan bahasa Ibraninya. Atau kalau perjanjian baru kita terjemahkan bahasa Yunaninya. Itu semua yang disebut dengan the operation of understanding. Tujuannya apa? Menemukan makna. Ya. Nah, jadi hermeneutik itu adalah teori tentang bekerjanya pemahaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka menafsir tulisan, ya, atau teks. Lalu ada juga orang yang menerjemahkan hermeneutik itu sebagai, ya, methodology of interpretation, is concerned with problems that arise when dealing with meaningful human action and the products of such action, most importantly text. Jadi metode interpretasi ke atas tindakan manusia, tetapi yang dipentingkan itu teks, ya. Jadi menafsir tindakan manusia, itu intinya. Jadi selama ini hermeneutik sering dipahami hanya untuk ilmu tafsir Alkitab misalnya, tapi hermeneutik bisa juga dipakai untuk menafsir tindakan manusia, ya. Tetapi memang pertama-tama dipakai untuk menafsir teks, ya, teks-teks keagamaan, misalnya Alkitab, Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian ada dua tokoh yang Anda lihat di screen ini, ya. Inilah dua tokoh yang kemudian mengkritik pendapat Friedrich Schleiermacher. Tadi Schleiermacher kan memperkenalkan hermeneutik reproduktif, ya. To understand the author, understand author better than understand himself. Itu kata Schleiermacher. Tapi menurut dua orang tokoh ini tidak cukup kita hanya reproduktif. Kita harus mengusahakan tafsir atau hermeneutik produktif. Nah, apa itu? Misalnya Hans-Georg Gadamer, ya, itu mengatakan the meaning of a text goes beyond its author. Ya, jadi makna teks itu melampaui, ya, goes beyond itu melampaui pengarangnya. That is why understanding is not merely a reproductive. Inilah mengapa memahami itu melampaui reproduksi, ya, tetapi produktif, tindakan produktif, selalu produktif. Jadi kalau reproduktif itu artinya mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang apa kata Matius, apa kata Markus, apa kata Paulus, apa kata Yesaya. Tapi kalau produktif istilahnya, maka kita harus bisa menemukan makna lain, gitu loh. Bukan hanya makna menurut Matius, tapi makna menurut Johann Patipelohi apa, makna menurut John Simon apa, makna menurut si A, si B, si C apa. Itu penting. Itulah yang disebut dengan menggandakan makna, ya. Jadi kita harus mampu menemukan makna baru, ya, bukan hanya makna yang itu saja. Nah, kemudian tokoh yang lain namanya Paul Ricoeur, dia mengatakan meaning of a text lies not behind the text but in front of the text, ya. Jadi makna teks itu bukan terletak di belakang, ya,
masa lalu, tetapi makna teks itu in front of the text, ya, berada di depan teks. Jadi kita itu menemukan makna bukan kembali ke masa lalu, gitu ya. Menurut kata Paulus, menurut kata Matius, itu memang penting. Tetapi poinnya adalah makna itu juga hadir di hari ini. Menurut kata si A, si B, si C. Menurut kata kita di hari ini. Jadi makna itu juga harus kita temukan bagi hidup kita di hari ini. Ya, apalagi kita berhadapan dengan pandemi, apalagi kita berhadapan dengan ibadah-ibadah daring misalnya. Kita kelas hari ini aja daring, ya, memanfaatkan teknologi. Lalu apa kata firman Tuhan terhadap perubahan yang sedang terjadi? Itu kita harus bisa menemukan makna, ya. Nah, itu maksud dari meaning of a text in front of the text, ya. Lalu kemudian muncullah hermeneutik Alkitab postmodern, ya, dari dua orang tokoh tadi muncul kemudian beberapa poin penting dari hermeneutik atau ilmu tafsir Alkitab hari ini, ya, postmodern. Pertama, orientasinya ke masa depan. Karena itu kata kunci penting itu adalah imajinasi. Jadi Anda menafsir, Anda harus gunakan imajinasi, ya. Jangan ya begitu-gitu saja tafsir itu. Itu sering saya katakan ke mahasiswa di kampus kita ini. Jangan hanya berpuas dengan itu saja metodenya, ya, metode naratif, metode historis, ya. Tapi kita bisa pakai metode tafsir yang lain. Saya misalnya senang ada satu mahasiswa di S2 yang menggunakan metode kritik ideologi, ya. Menurut saya itu penting sekali, ya, kritik ideologi. Padahal itu adalah ilmu filsafat, ya, dan ilmu filsafat itu justru menolong kita untuk kritis, ya, pada kemungkinan-kemungkinan yang kita lakukan dalam rangka menafsir, karena menafsir itu bisa saja ya kita jadi orang yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kita. Jadi kita harus kritis pada diri kita sendiri. Yang kedua, cirinya adalah produksi, yaitu menambah makna. Jadi jangan mengulang-ulang makna, cuma makna satu saja. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah, nggak bisa. Jadi kita harus bisa menemukan makna baru, ya, jawaban baru. Lalu yang ketiga, lebih dari satu makna. Jadi tambahan nomor 2, surplus of meaning, ya, kaya makna, ya, bukan hanya satu makna. Lalu yang keempat, bersifat moral etis, self understanding, ya. Jadi bersifat moral etis, self understanding. Jadi tujuan menafsir itu, ya, apa ya, dalam rangka kita memperbaiki hidup, ya, hidup yang semakin adil, hidup yang semakin terbuka pada orang yang berbeda agama lain, gitu ya. Lalu yang kelima, berfokus pada pembaca di masa kini dan konteks hidupnya, ya. Jadi pembaca itu penting, ya, punya kepentingan, ya, punya status yang sama, kedudukan yang sama dalam rangka ia menemukan makna-makna baru yang relevan untuk hidupnya. Nah, yang ketiga sekarang kita akan lihat model-model hermeneutik Alkitab. Ya, ada 4 model, ya, kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita mau bedakan ini, ya. Jadi ada perbedaan antara istilah eksegese dan hermeneutik yang harus Anda sadari betul-betul. Nah, beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu, saya tidak lagi merekomendasikan kata eksegese, tapi saya merekomendasikan istilah hermeneutik. Karena dengan menggunakan istilah hermeneutik, ya, misalnya hermeneutik atas Matius 5 ayat 7 sampai 11 misalnya. Yaitu kajian hermeneutik. Karena dengan kita menggunakan kata hermeneutik, pasti kita menggunakan juga eksegese, ya. Tapi kalau kita hanya eksegese, pertanyaannya apakah kita juga melakukan hermeneutik?
Ya, jadi eksegese itu artinya menempatkan teks dalam konteks masa lalu. Ya, jadi kita kembali perlu membaca buku tafsir, kita perlu tahu situasi politik, sosiologi, budaya yang ada pada masa Injil Matius ditulis misalnya, atau masa Yesaya, Yeremia, atau masa pembuangan, masa keluaran dari Mesir misalnya. Ya, semua itu penting. Tetapi tidak cukup. Kita harus melangkah ke tahap berikutnya yang namanya hermeneutik, yaitu menempatkan teks dalam konteks masa kini. Ya, itulah yang saya kira sangat penting ya, menempatkan teks dalam konteks masa kini. Ya, jadi menempatkan teks dalam konteks masa kini itu berarti apa? Berarti kita juga punya kepentingan menemukan makna Yesaya bagi kita di masa kini. Di tanggal 22 Februari 2022. Jadi bukan hanya kembali ke 1.500 atau 2.000 tahun yang lalu ke belakang. Itu nggak ada gunanya. Gitu ya. Kalau tafsir hanya kembali ke masa lalu nggak ada gunanya. Tapi kita harus punya usaha untuk bagaimana mengaitkan, mendialogkan teks masa lalu dengan konteks masa kini. Nah, ada 4 model tafsir Alkitab. Ya, ada pertama model prakritis atau non-kritis, yang kedua model kritis historis, yang ketiga model kritis literer, yang keempat model reader response. Yang pertama coba kita lihat ya, model non atau prakritis. Langkah-langkahnya pertama membaca dan memahami teks, baik bahasa Indonesia, bahasa Yunani, Ibrani, ya. Kalau yang punya bahasa Toraja, yang punya bahasa Jawa, Alkitab ya maksud saya, Anda bisa pakai juga ya untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, teks dihubungkan dengan sistem ajaran atau teologi tertentu dan biasanya dogma gereja. Jadi teks yang kita baca itu dikontrol, ya, dikendalikan oleh sebuah sistem ajaran tertentu atau teologi tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, pembaca diajak masuk ke dunia penafsir dan mengikutinya. Jadi misalnya penafsirnya John Simon, ya. Jadi pembaca itu kemudian diajak mengikuti apa kata John Simon, ya, atau kata ajaran tertentu atau kata dogma tertentu. Nah, jadi prakritisnya atau non-kritisnya itu karena apa? Tafsir itu tidak bebas. Tafsir itu dikendalikan oleh kepentingan ajaran gereja. Ya, kalau ajarannya baik-baik saja. Seringkali dalam sejarah gereja, ajarannya tidak baik-baik saja. Alkitab sering dipakai untuk membenarkan tindakan-tindakan yang salah, misalnya. Itu terjadi ya dalam dunia tafsir Alkitab. Ya, itu yang perlu kita kritisi. Jadi banyak dogma gereja yang sebetulnya dipakai untuk membenarkan sebuah tindakan yang sama sekali tidak benar, ya, tidak adil, ya, tidak manusiawi dan seterusnya. Misalnya Anda tahu ya, praktik politik apartheid di Afrika Selatan, ya, politik perbedaan kulit berwarna. Jadi kulit hitam itu orang budak katanya. Lalu tuannya adalah orang kulit putih di Afrika Selatan. Anda tahu politik apartheid itu juga didukung oleh ajaran gereja, oleh teologi gereja yang asalnya Alkitab. Jadi dikatakan bahwa anak-anak Nuh itu ya, Sem, Ham, dan Yafet, ya. Sem itu orang Eropa, orang kulit putih. Ham itu orang kulit hitam. Yafet itu orang kulit mata sipit, kulit kuning langsat. Gitu ya. Lalu ada teologi yang mengatakan bahwa keturunan Sem itu punya hak untuk memperbudak orang kulit hitam misalnya di Afrika Selatan. Dan itu yang dilakukan berabad-abad, ya. Dan itu dibenarkan oleh dogma gereja. Nah, benar nggak itu? Ya, jadi perilaku tafsir yang hasilnya perbudakan bisa kan nggak benar. Itu yang dimaksud dengan model non atau prakritis. Nah, misalnya yang kedua,
Katekismus Heidelberg, ya, ini Katekismus Gereja Calvinis tahun 1563 yang mengatakan tafsir Kejadian 3 ayat 1, ya, bahwa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa itu adalah perempuan, ya. Jadi perempuan, jadi Hawa itu dipersalahkan karena menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, ya, sehingga terjadi diskriminasi, ketidakadilan gender pada perempuan. Kemudian Katekismus Heidelberg juga mengatakan tafsir Imamat 25 bahwa kemiskinan itu karena dosa, ya. Lalu itu kemudian dibenarkan oleh gereja bahwa orang miskin ya berarti banyak dosa. Orang lupa bahwa kemiskinan itu seringkali disebabkan oleh sistem-sistem atau struktur masyarakat yang memang membuat orang miskin makin miskin, ya, bahwa menyebabkan tidak peka pada kemiskinan struktural. Nah, ya ini ya yang dimaksud dengan tafsir prakritis. Artinya ada ajaran dogma gereja tertentu yang dipakai untuk menafsir, ya. Jadi ada kepentingan dan ternyata bahasa dogma itu ternyata tidak relevan lagi, ya. Masa perempuan disalahkan penyebab jatuh manusia dalam dosa, ya. Masa kemiskinan karena dosa, ya. Itu juga menyebabkan kemiskinan akhirnya tidak dapat diatasi, ya, karena diterima sebagai sebab dari orang banyak dosa. Orang harus ditengking, orang harus diupayakan untuk tidak berdosa lagi. Bagaimana dengan sistem struktur yang membuat kemiskinan itu merajalela misalnya. Lalu yang kedua, model kritis historis, ya. Model kritis historis itu langkah-langkahnya membaca, memahami teks. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Mamasa, dan seterusnya, bahasa aslinya, Yunani, Ibrani. Lalu langkah kedua, memperhatikan konteks dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama konteks dari dalam teks, jadi ayat perikop yang mendahului dan menyusuli. Lalu yang kedua, konteks dari luar teks. Jadi Anda harus baca buku, jadi mendapatkan informasi tentang konteks historisnya, konteks budaya, masyarakat yang ada di masa pembuangan misalnya, ada di masa keluaran dari Mesir misalnya. Lalu yang langkah ketiga, pembaca atau pendengar diajak masuk ke dalam dunia penulis kitab suci. Ya, misalnya kita baca Yesaya, berarti ya kita membawa orang, ya, pembaca untuk masuk ke dunia Yesaya, dunia Yeremia dan seterusnya. Jadi model ini menekankan kesejarahan teks Alkitab, kehistorisan teks Alkitab. Contohnya apa? Misalnya kisah kelahiran Yesus dalam Lukas, ya, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Konteks di dalam teks itu berarti ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ya. Jadi ayat sebelumnya itu ada kisah tentang tentang Yohanes yang datang mendahului Yesus, ya. Kemudian ayat sesudahnya itu cerita tentang gembala-gembala sebagai representasi unwanted people, ya, orang-orang yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, ya. Mereka yang kelas bawah, kelas rendah yang justru menyambut Yesus yang lahir. Kemudian konteks di luar teks itu berupa data-data sejarah, ya, misalnya Kaisar Romawi Agustus, ya, kemudian wali negeri Syria Kirenius, kemudian kota Nazaret, itu bisa menunjuk tempat, bisa menunjuk identitas, kemudian simbol-simbol palungan, ya, itu semua berbicara dalam rangka kita menemukan makna dari peristiwa kelahiran Yesus berdasarkan data-data di luar teks, ya, berarti data historis. Kemudian model ketiga namanya kritis literer, ya. Kritis literer itu yang pertama membaca dan memahami teks. Jadi bahasa Indonesia, bahasa asli, bahasa daerah bisa. Kemudian
dibaca secara close reading. Jadi close reading itu membaca secara kritis, secara dekat, ya. Jadi apa kata teks, ya itulah, ya. Jadi close reading maksudnya, membaca dari dekat. Jadi kalau baca Kejadian pasal 3, baca manusia jatuh dalam dosa, ya baca ular, jangan baca dosa. Jadi manusia jatuh dalam dosa, karena apa? Karena iblis misalnya. Padahal teks yang mengatakan manusia jatuh dalam dosa karena apa? Karena ular. Ya, karena teksnya bicara ular. Ular sebagai binatang cerdik yang diciptakan Tuhan. Kemudian yang kedua, teks dilihat dalam konteks. Ya, teks dilihat dalam konteks. Konteks itu menunjuk ayat atau perikop yang mendahului dan menyusuli. Tetapi konteks historis diabaikan. Nah, seringkali karena menekankan pada narasi, pada penceritaan, data-data historis itu diabaikan, tidak terlalu dipentingkan. Lalu yang ketiga, pembaca pendengar diajak masuk ke dunia cerita. Ya, pembaca pendengar diajak masuk ke dunia cerita. Ya, dan model ini sangat menekankan narasi atau cerita. Jadi ceritanya bagaimana? Jadi ada siapa tokohnya, siapa lawan-lawannya, siapa kelompok-kelompok yang bertikai, ya, siapa-siapa yang banyak yang settingnya di mana, tempat peristiwanya di mana, itu semua harus dilihat ya secara kritis ya dari ayat demi ayat yang kita baca. Nah, contohnya misalnya pencobaan di padang gurun dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ya. Yang penting diperhatikan itu adalah ayat sebelum, sesudah, setting tempat, waktu, penokohan, karakter, konflik-konflik dalam cerita, lalu ironi-ironi. Ya. Lalu ada tiga pencobaan. Batu menjadi roti, itu berarti pencobaan tentang hidup hedonis, ya, kepuasan jasmani. Kemudian pencobaan kedua, kekuasaan dunia, berarti pencobaannya terkait dengan materialisme, ya, kekuasaan, ya, pangkat jabatan yang dianggap bisa menyelamatkan kita, ya. Lalu yang ketiga, jatuhkanlah dirimu. Ini berarti pencobaan tentang popularitas, ya, tentang egoisme diri, ya, merasa kita paling penting, lalu kita kemudian tidak melihat orang lain sebagai teman, sahabat yang harus kita hormati. Yang penting saya populer, saya tidak peduli pada orang lain. Ini pencobaan-pencobaan yang maknanya relevan bagi kita di hari ini, ya. Jadi Yesus mampu melawan pencobaan dan harapannya kita pun mampu untuk melawan pencobaan ini. Nah, yang terakhir, model tafsir reader response atau tanggapan pembaca. Sekarang ada mahasiswa yang sedang menulis skripsi, ya, saudara Dresta misalnya, itu yang saya saya rekomendasikan agar ia pakai model tafsir yang keempat ini, jadi reader response, tapi dikawinkan dengan naratif kritis tadi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, membaca memahami teks, ya, bahasa Indonesia, bahasa asli secara close reading, secara kritis, secara dekat, gitu ya. Kemudian yang kedua, reader response memang dipengaruhi ajaran atau kepentingan pembaca. Ya, kita sebagai penafsir itu memang punya kepentingan. Tapi saya selalu mengingatkan kepentingan yang kita boleh punyai dalam rangka menafsir Alkitab itu adalah kepentingan kerajaan Allah, ya, tentang keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Jadi tafsir yang ini juga dipengaruhi ajaran, tetapi secara kritis, ya. Jadi kita tidak begitu saja menggunakan kepentingan atau ajaran, tetapi secara tidak kritis, seperti tadi politik apartheid, ya, yang terjadi di Afrika Selatan misalnya, ya,
atau katekismus Heidelberg untuk membenarkan bahwa kalau orang miskin berarti banyak dosa dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pembaca atau pendengar diajak masuk ke dalam dunia penafsir. Jadi kita sebagai penafsir mengajak pembaca untuk menemukan ada hasil-hasil atau makna-makna yang isinya tentang keadilan, yang isinya tentang perdamaian. Jadi kita bisa memasukkan pesan perdamaian dalam rangka penafsiran yang kita miliki, yang kita punyai. Jadi model ini menekankan pembaca dan konteks hidupnya di masa kini. Jadi hari ini kita berhadapan dengan banyak masalah, banyak tantangan, antara lain ketidakadilan, antara lain konflik, dan kita kemudian diajak untuk bisa menemukan makna yang relevan bagi hidup kita di masa kini. Nah, jadi contohnya misalnya Ulangan 20 ya, hukum perang, Ulangan 20 itu, perang suci, perang agama, syahid, martir ya. Nah, kemudian Ulangan 20 ini pernah dipakai untuk konflik Ambon. Ya, Tuhan berperang bagimu, Tuhan membenarkan pembunuhan gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai pembaca masa kini kritis pada narasi atau teks kekerasan. Dan kita perlu memasukkan kepentingan kerajaan Allah. Ya, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai budaya damai, sehingga kita tidak hanya menafsir secara reproduksi, copy paste, kekerasan diulang-ulang, ya. Dulu kekerasan dalam Ulangan 20, kemudian diulang lagi di Ambon, diulang lagi di banyak-banyak tempat yang lain, tidak, ya. Sehingga kita perlu menghadirkan tafsir reader respon yang hasilnya merangkul, hidup dalam kasih, anti kekerasan, mencintai perbedaan, merayakan hidup. Sehingga kita tidak mengulang-ulang teks kekerasan sebagai alasan untuk membenci atau melakukan kekerasan pada sesama kita. Ya, jadi itulah kepentingan dari tafsir reader respon, jadi respon pembaca. Ya, bahwa kita membaca hari ini perlu memberi respon yang positif ya terhadap teks-teks bacaan kita dengan memperhadapkan pada nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai budaya damai yang mempengaruhi dalam kita membaca teks-teks, sekalipun teks-teks itu adalah teks-teks yang syarat kekerasan dan peperangan. Nah, ada banyak contoh yang lain di sini juga ya, misalnya Hakim-Hakim 4 ayat 5. Dalam kisah itu dikatakan Deborah ya itu adalah seorang hakim perempuan, nabi ya, nabiah, nabi perempuan. Dia pahlawan bagi Israel. Tapi kalau saudara-saudara baca Ibrani 11, Deborah itu lenyap namanya, nggak disebut lagi. Dan yang disebut itu adalah panglimanya ya, yaitu Barak ya, yang dipuja-puja sebagai pahlawan dan jasa-jasanya disebutkan luar biasa. Lalu kok Deborah nggak ada namanya, kok hilang? Ya karena penulis Ibrani bias gender. Ya, penulis Ibrani itu ada dalam masyarakat patriarkal sehingga Deborah tidak dipentingkan. Sementara hakim-hakim luar biasa menempatkan perempuan sebagai seorang pahlawan, gitu ya. Nah, tafsir reproduksi kita hanya akan mengulang-ulang, ya. Jadi teks yang bias gender itu dipakai membenarkan posisi perempuan sebagai pihak yang lemah, subordinat, gitu ya. Karena itu kehendak Tuhan katanya, quasi divine. Tapi kita sebagai pembaca masa kini perlu mempunyai kepentingan ya menginjeksi teks yang bias gender itu dengan kepentingan kerajaan Allah, nilai-nilai HAM, nilai-nilai budaya yang adil gender, sehingga lahir kemudian tafsir reader respon yang produktif, imajinatif dalam rangka menambah makna, yang merangkul, yang penuh kasih, yang anti bias gender, mencintai kesetaraan gender, dan merayakan hidup yang penuh dengan
sikap hormat terhadap perempuan, ya. Satu lagi contohnya, misalnya di reader respon ini pernah muncul tafsir terhadap Lukas 14 ayat 23, ya. Jadi Lukas 14 ayat 23 ini pernah dipakai oleh Raja Louis ke-14 di Prancis, yang takut pada pluralitas agama, dan sasarannya adalah kaum Huguenot, ya, atau orang-orang Protestan Calvinis di Prancis yang dibantai oleh Raja Louis, ya. Jadi Raja Louis ke-14 di Prancis itu raja Katolik, ya, yang sangat benci pada orang Protestan. Lalu dia pakai ayat Lukas 14 ayat 23, ya. Jadi ayat ini dipakai untuk membenarkan penganiayaan bahkan pembantaian terhadap orang Calvinis, ya. Jadi perintah paksalah, ya, itu dipakai untuk membenarkan kekerasan. Pergilah ke semua jalan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Jadi supaya orang-orang itu tidak pindah jadi Protestan, tapi kembali ke Katolik. Tapi banyak orang yang tidak mau kembali ke Katolik. Lalu Raja Louis memakai ayat Lukas 14 ayat 23 sebagai pembenaran untuk pembantaian terhadap orang-orang Calvinis di Prancis waktu itu. Nah, jadi saudara-saudara, pada akhirnya saya mau mengatakan apa? Saya mau mengatakan bahwa tafsir itu memang syarat kepentingan. Jadi kita nggak perlu anti kepentingan, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kepentingan yang kita bawa itu adalah kepentingan kerajaan Allah, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, ya. Jadi kepentingan penafsir itu sebetulnya sangat kuat ditekankan dalam model tafsir reader respon, ya. Tapi tujuannya baik, ya. Tujuannya adalah agar kasih, keadilan, solidaritas itu memang betul-betul dipakai dalam rangka kita menghasilkan penafsiran-penafsiran Alkitab yang tujuannya itu untuk kebaikan, bukan untuk membenarkan kekerasan, ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kita sebagai pribadi, seorang penafsir, seorang pengkhotbah, ya, itu juga punya kepentingan. Jadi kita tidak mungkin netral, kita tidak mungkin bebas nilai, tapi kita mengusung kepentingan, dan kepentingannya itu adalah kepentingan kerajaan Allah sebagai seorang penafsir. Lalu pertanyaannya, dari 4 itu model mana yang kita pilih? Memang model yang relevan untuk berteologi kontekstual model keempat, ya, tanggapan pembaca. Mengapa? Kita memahami teks Alkitab dengan apa yang kita punyai sebagai pembaca di masa kini. Dan model ini cocok dengan kita yang ada di dunia ketiga, yang banyak masalah ketidakadilan, banyak masalah penderitaan, banyak masalah bencana alam. Kita membutuhkan perspektif tanggapan pembaca dalam rangka belajar dari Alkitab yang kita punyai. Jadi apa saja yang kita punyai hari ini, ya, situasi budaya, sosial, politik, ekonomi, semuanya itu merupakan konteks hidup kita, termasuk COVID-19. Ya, mahasiswa saya namanya Pendeta Jennifer Astin itu sedang menulis tesis, ya, tentang ibadah digital, lalu dia menggunakan tafsir terhadap satu teks Alkitab. Nah itu juga reader respon, ya, reader respon yang padahal di dalam Alkitab ya tidak ada COVID-19 pastinya. Tapi bagaimana memunculkan makna yang relevan bagi situasi COVID-19 untuk ibadah daring, ibadah luring, ibadah daring, ya, ibadah online, virtual. Nah itu sekali lagi itu adalah reader respon. Nah, jadi tujuan menafsir Alkitab itu adalah self interpretation, ya. Jadi tujuan akhir menafsir Alkitab itu adalah mencapai pemahaman diri yang lebih baik, self understanding, self interpretation. Jadi understand himself better. Jadi Anda menafsir Alkitab, Anda mengkhotbahkan firman Tuhan, ya, dalam ibadah apapun, Anda pertama yang harus berubah, ya. Anda yang pertama harus mengalami transformasi, ya. Jangan buat
umat yang berubah tapi Anda tidak berubah. Ya. Jadi that the interpretation of a text culminates in the self-interpretation of the subject who thenceforth understands himself better. Jadi tujuan akhir menafsir Alkitab itu adalah kita mencapai pemahaman diri, mengalami perubahan, mengalami transformasi. Jadi penutup, saya mengutip pendapat seorang Friedrich Nietzsche, ya, yang ia mengatakan there are no facts, only interpretation. Jadi, tidak ada fakta, yang ada adalah penafsiran. Berarti penting sekali penafsiran itu. Jadi penafsiran itu seringkali dipakai untuk kepentingan-kepentingan jahat, ya, termasuk ayat-ayat dipakai untuk membenarkan perilaku jahat, ya. Nah, di sini kita harus sadar bahwa manusia itu, ya, makhluk yang menafsir, hermeneutics animal. Karena itu kita perlu menafsir Alkitab untuk tujuan-tujuan kebaikan, ya. Life itself is interpretation of interpretation. Jadi hidup itu sendiri adalah penafsiran dari penafsiran, ya. Jadi tidak ada fakta, yang ada adalah penafsiran, dan hidup sendiri itu adalah penafsiran. Jadi Anda mau jadi apa, ya Anda menafsir diri Anda. Anda mau jadi seperti apa 10 tahun ke depan, hari sekarang ini Anda mulai menafsir. Saya mau seperti apa nantinya. Ya. Nah, oke, terima kasih. Ini materi saya hari ini. Semoga Anda paham dan kita bisa berdiskusi sebentar untuk memperkaya materi kita ini.